Jam berapa kamu nonton video ini? Kalau sudah larut malam, apalagi kalau kamu sendirian di kamar, coba perhatikan suara di sekitarmu. Karena malam ini kita akan membicarakan satu kisah yang lahir dari rasa kehilangan dan berubah menjadi teror yang memanggil dari alam lain. Ini bukan sekadar film horor, ini kisah tentang seorang ibu yang tak benar-benar pergi. Tentang keluarga yang mencoba bertahan di tengah kemiskinan, namun tanpa sadar telah membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih kelam. Film ini berjudul Pengabdi Setan, karya Joko Anwar, dan seperti judulnya bukan cuma menakutkan, tapi juga menyimpan pesan spiritual yang dalam. Bahwa tidak semua doa menuju surga. Ada yang jatuh ke tangan iblis. Cerita dimulai dengan suasana rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu bukan rumah biasa berdiri di atas masa lalu yang gelap, dikelilingi pohon kering dan sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Di sanalah tinggal sebuah keluarga sederhana. Seorang ayah yang sedang berjuang mencari nafkah. Seorang ibu yang sudah lama sakit keras. Dan 4 anak yang hidup dalam kesulitan. Ibu yang dulunya penyanyi terkenal, kini hanya terbaring lemah. Suaranya hilang, tubuhnya kurus, matanya kosong. Suatu malam, ketika semua tertidur, lonceng kecil di samping ranjang ibu berbunyi pelan. Kring, kring, kring. Anaknya yang paling besar, Rini, terbangun. Ia berjalan ke kamar ibu dan menemukan ibunya menatapnya. Namun, pandangan itu bukan pandangan manusia biasa. Ada sesuatu yang lain di baliknya. Keesokan paginya, ibu meninggal dunia. Keluarga itu berduka, tapi juga merasa sedikit lega. Karena penderitaan panjang itu telah berakhir. Mereka tidak tahu, kematian itu bukan akhir. Itu baru permulaan. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah itu mulai terasa aneh. Suara lonceng sering terdengar di malam hari. Padahal tak ada angin. Jendela terbuka sendiri. Pintu kamar berderit pelan seperti ada yang keluar masuk. Rini mulai curiga bahwa arwah ibunya belum pergi. Suatu malam, ia mendengar adiknya kecil berbicara sendiri di kamar. Saat ia mengintip, adiknya sedang duduk di lantai, menatap kursi kosong. Lagi ngobrol sama siapa? Tanya Rini. Sama ibu, jawab adiknya polos. Ibu datang tiap malam. Ketegangan mulai terasa. Sang ayah semakin sering keluar kota, meninggalkan anak kenannya sendirian. Dan setiap kali malam turun, rumah itu hidup kembali dengan suara langkah. Pintu terbuka, dan bisikan lembut yang terdengar dari kamar ibu. Sampai suatu malam, Rini melihatnya sendiri. Sosok tinggi berjubah putih, berdiri di ujung lorong gelap. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. Lonceng kecil di tangannya bergetar pelan. Rini menkerit, tapi tak ada yang percaya. Karena semua berpikir itu hanya halusinasi dari rasa rindu. Hari demi hari, mereka mulai menemukan petunjuk bahwa ibu mereka dulu bukan orang biasa. Di kamar ibu, Rini menemukan foto-foto lama ibunya berdiri di tengah sekumpulan orang berjubah hitam. Semuanya tersenyum. Di belakang mereka, simbol aneh terukir di dinding. Lingkaran dengan tanda mata di tengahnya. Seorang tetangga tua, Bu Mawarni, datang memberi peringatan. Ibumu dulu pernah ikut sekte pemujaan, katanya lirih. Mereka percaya, anak-anak yang lahir dari ritual itu akan membawa keselamatan bagi iblis. Rini mulai mengerti, keluarganya sedang diburu, bukan oleh hantu, biasa tapi oleh sesuatu yang sudah ditakdirkan sejak lama. Ibu mereka tidak hanya meninggalkan dunia, ia meninggalkan janji. Janji kepada sesuatu yang sekarang menagih balasan. Dan janji itu adalah salah satu anak mereka. Malam itu, badai besar datang. Listrik padam, rumah tenggelam dalam kegelapan. Anak-anak berpelukan di ruang tengah sambil menyalakan lilin. Tapi dari jendela, terlihat sosak-sosak berdiri di luar rumah. Bukan 1, bukan 2, tapi puluhan. Mereka semua berpakaian hitam, wajahnya dingin, matanya kosong,
Dan setiap kali kilat menyambar mereka makin dekat. Lalu, lonceng kecil di dalam rumah berbunyi. Dari tangga, muncul sosok ibu mereka. Tubuhnya kaku, matanya hitam. Dan suaranya bergetar rendah, seperti suara dari dalam sumur. Anak-anakku, waktunya pulang. Mereka lari. Tapi rumah seakan menutup diri. Pintu terkunci sendiri. Jendela tertutup rapat. Di luar, para pemuja iblis itu berdiri, mengelilingi rumah mereka, bukan datang untuk menolong. Mereka datang untuk menjemput. Rini menatap ibunya, lalu berteriak, "Kami bukan milikmu." Tapi sosok ibu itu hanya tersenyum, menatap penuh kasih, sebelum berubah menjadi wajah tanpa kulit. Di pagi harinya, polisi menemukan rumah itu kosong. Tak ada tanda tanda penghuni, hanya lonceng kecil tergantung di pintu depan. Dan di dalam kamar ibu, ada satu foto baru di dinding, foto keluarga lengkap, termasuk ibu yang sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian, keluarga baru pindah ke rumah itu. Mereka merasa nyaman di awal, tapi malam pertama, anak bungsu mereka bercerita, ibu sering datang malam-malam. Katanya dia dulu tinggal di sini. Dan saat mereka tertidur di ruang tamu, lonceng kecil itu kembali berbunyi. Kring, kring, kring. Pengabdi setan bukan hanya kisah hantu. Ia adalah peringatan tentang betapa rapuhnya batas antara cinta dan fanatisme. Bahwa ada orang-orang yang mencintai dengan cara salah, menolak kematian, memaksa jiwa untuk tetap ada, dan akhirnya menyerahkan diri pada kegelapan. Film ini menakutkan bukan karena hantu, tapi karena keputusasaan manusia. Dan mungkin itu sebabnya ketika film ini selesai, kamu akan merasa rumahmu jadi lebih sepi dari biasanya. Karena siapa tahu, di antara bisikan malam itu, ada yang ikut mendengarkan cerita ini bersama kamu. Kalau kamu suka cerita seperti ini, tekan like dan tulis di kolom komentar, film horor Indonesia mana yang paling bikin kamu merinding.